Ya, hari ini kita bersyukur karena hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai salah satu rangkaian kalender gerejawi, ya. Tapi saya sangat berharap setiap kita umat Tuhan mengerti dan memahami bahwa kenaikannya bukan hanya sekedar melengkapi kalender gerejawi, ya, di mana ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, dan ada kenaikan juga. Minggu 2 minggu ke depan atau hari Minggu dan tanggal 19 kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus, ya Bapak Ibu ya. Dan ini bukan cuma sekedar kalender gerejawi yang kita rayakan, tetapi ini merupakan suatu perayaan iman. Sama-sama bilang sama saya, perayaan iman. Sehingga setiap kali kita merayakan peristiwa demi peristiwa yang ada dalam kehidupan Kristus, mulai dari kelahirannya, mulai dari kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya, dan juga nanti pencurahan Roh Kudus, itu menuntun kita dalam kebenaran firman. Yang bukan hanya sekedar sebagai kalender gerejawi. Jadi kalau ada yang bilang, wah Natal itu harusnya lebih mewah dari perayaan kebangkitan. Enggak juga. Karena kalau Natal atau lahirnya Yesus tapi Yesus tidak mati atau kita rayakan Jumat Agung, percuma. Berarti Yesus lahir, Yesus juga perlu mati yang kita rayakan sebagai Jumat Agung. Tapi kalau mati tidak bangkit juga percuma. Justru kebangkitan yang membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Jadi perayaan Natal, perayaan kematian, Jumat Agung, perayaan kebangkitan, Paskah, dan sekarang kita merayakan kenaikannya. Nanti hari Minggu tanggal 19 kita merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Itu merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Oh, saya pengen yang ini aja nanti saya datang ke gereja. Yang ini mah kayaknya gak terlalu penting dah. Gak bisa. Semua itu satu rangkaian. Ya, jadi saya sangat berharap setiap kita mengikuti setiap ibadah demi ibadah, mulai dari Natal, kematian Kristus, pengorbanan di atas kayu salib, setelah itu dia akan bangkit di hari ketiga sebagai hari Paskah dan masuk dalam kenaikannya nanti di tanggal 19, hari ke-50. Kita akan merayakan peristiwa Pentakosta. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya beri tema judul khotbah saya yaitu kenaikannya memberikan sukacita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus bersuka cita. Kanan kirinya colek, bilang kamu juga harus bersuka cita. Karena buat orang percaya sukacita bukan keadaan. Saya ulangi sekali lagi, buat orang percaya sukacita bukan apa? Bukan keadaan. Kalau keadaan membuat kita bersuka cita, maka dipastikan niscaya engkau akan kurang bersuka cita. Karena ikut Yesus berarti sangkal diri pikul salib. Dan sulit untuk bersuka cita kalau engkau sedang sangkal diri, kalau engkau sedang pikul salib. Tetapi kalau sukacita kita adakan itu karena keputusan kita untuk mau bersuka cita. Sekalipun saya harus sangkal diri, sekalipun saya harus menderita, sekalipun saya harus susah. Meskipun. Nanti Baswara nyanyi lagu ini. Koordinator Baswara ya, berarti main keyboard. Ya. Harus tetap sukacita. Karena sukacita adalah keputusan kita. Saya mau tetap bersukacita sekalipun saya harus susah ikut Tuhan. Saya harus tetap memutuskan bersukacita sekalipun istri saya masih kepala batu. Saya tetap memutuskan untuk bersukacita sekalipun suami saya pemalas. Saya memutuskan tetap bersukacita sekalipun saya punya mertua kasar. Saya tetap mau bersukacita. Sekalipun keadaan tidak memungkinkan untuk saya bersukacita. Nah, kenaikan Yesus Kristus disikapi oleh murid-muridnya sebagai keadaan yang membuat mereka bersukacita. Kita lihat sama-sama dalam Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53. By the way, jangan lupa yang belum daftar family gathering kita tanggal 23 Mei. Kita akan adakan ibadah family gathering ya 23 Mei di Villa Bambu. Yang belum daftar silakan daftar. Sudah ada 100 lebih orang yang mengikuti acara ini. Jadi Bapak Ibu saya sangat berharap yang belum daftar silakan
Daftarkan diri Bapak Ibu ya, tanggal 23 Mei itu tanggal merah, hari libur. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka, siapa mereka? Mereka adalah murid-muridnya. Yesus membawa murid-muridnya sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan apa? Kerinduan Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya adalah memberkati kita. Cuman 3 orang yang ngomong amin. Ada yang di tempat ini gak mau diberkati? Saya percaya semua kita mau diberkati. Dan itulah kerinduan Tuhan. Sebelum dia terangkat, dia memberkati murid-muridnya. Dia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Kenapa? Karena ini adalah kerinduan Tuhan. Ya, jadi pastikan setiap kita menyadari bahwa kerinduan Yesus adalah memberkati kehidupan orang-orang percaya. Dan seringkali kita yang menjauhkan diri dari Tuhan sehingga akhirnya langit menjadi besi buat kehidupan kita. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi saudara lihat, keadaan pada saat itu mereka sedang ditinggal oleh Yesus. Tetapi ketika mereka melihat Yesus terangkat, mereka pulang ke Yerusalem itu dengan sangat sukacita. Coba tampilkan ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bukan hanya bersukacita, tetapi sangat bersukacita. Berarti ada alasan kenapa murid-murid ditinggalkan Yesus pergi terangkat ke sorga. Mereka bukannya sedih, mereka bukannya kecewa, mereka bukannya nangis, tapi mereka bersukacita. Apa alasannya? Kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal 14 ayat 28. Inilah alasan kenapa murid-murid bersukacita ketika Yesus terangkat ke sorga. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan, orang yang bersukacita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Keadaan apapun bisa terjadi, tetapi ketika kita menyadari Tuhan mengasihi saya harus mengasihi Tuhan, maka timbullah sukacita itu. Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu telah mendengar, aku telah datang kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan Yesus adalah ketika murid-muridnya ditinggalkan, bukan bersedih hati. Kenapa? Karena hal itu pernah terjadi ketika Yesus mati disalib. Murid-murid bersedih hati, murid-murid kecewa, murid-murid pada pergi meninggalkan dia. Nangis. Mereka bersembunyi, takut. Dan Yesus gak mau hal itu terjadi ketika dia pergi meninggalkan yang terangkat ke surga. Sehingga pesan itu kamu sudah dengar. Aku berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku akan kembali. Saudara dan saya, kita masih menantikan Kristus datang kali yang kedua. Dan itulah kerinduan kita. Sehingga akhir dalam kita menantikan Yesus, kita semakin tetap terus tertanam dalam sukacita demi sukacita. Bukan dengan sedih hati, bukan dengan luka hati, bukan dengan kecewa. Tetapi rindu untuk selalu mengalami sukacita. Jadi ini kerinduan Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, kata Yesus, maka kamu bersuka cita. Nah, saya pelajari ada beberapa hal. Kenapa kita harus bersuka cita dan melalui peristiwa kenaikan Kristus? Yang pertama, kita bersuka cita ketika kita melihat atau ketika kita merayakan peristiwa kenaikan Kristus. Yang pertama, karena kenaikannya membuktikan bahwa Yesus adalah
Allah yang benar. Kenapa saya berani pastikan seperti itu? Karena Yesus pernah berkata, kamu dari dunia, aku dari atas. Dan aku akan pulang ke tempat di mana aku berada, kamu tidak bisa berada karena kamu mati oleh dosa-dosamu. Yesus berkata kepada orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada saat itu. Kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 23. Lihat. Yohanes 8 ayat 23, Yesus bilang begini kepada murid-murid, kepada orang-orang banyak pada saat itu ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dan itu sebabnya kenapa Yesus terangkat ke sorga. Karena ini perkataannya dan dia lakukan apa yang dia katakan. Yesus bilang kepada orang banyak, aku bukan dari dunia. Itu sebabnya dia pergi kembali ke tempat di mana dia berasal. Yaitu sorga. Dia kembali. Dia datang dari sorga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia kembali ke sorga karena memang tempatnya di sana. Dan itu membuktikan bahwa kita bersuka cita karena kita menyembah Allah yang benar. Colek kanan kirinya, jangan takut, kamu ada dalam jalan yang benar. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan saya ajak setiap kita, ingat hari-hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang mereka usahakan agar kita mulai menyimpang dari ajaran kebenaran. Karena memang itu sudah terbukti, firman Tuhan sudah katakan, di hari-hari terakhir akan datang gelombang pemurtatan besar-besaran. Itu sebabnya tertanamlah dalam firman. Ketahuilah kebenaran, karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dia berangkat, dia datang, dia kembali ke surga. Dan itu membuktikan bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Itu sebabnya dia berani berkata seperti ini saudara. Lihat ya dalam Matius 28 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Matius 28 ayat 18. Perhatikan firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama 3, 4. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi hanya kepada satu pribadi ini yang diberikan kuasa, diberikan otoritas, ada di sorga. Kalau dia punya kuasa di sorga, maka dia yang memutuskan siapa yang bisa masuk, siapa yang tidak bisa masuk. Kenapa? Karena kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Otoritasnya itu, keputusannya itu di tangan dia. Makanya kedatangan kali dia yang kedua menjadi hakim yang adil. Siapa yang datang kepadaku masuk, siapa yang gak terima aku di luar. Sesimpel itu. Makanya pesan saya satu, tetap pertahankan Yesus dalam hidupmu. Apapun harga yang harus dibayar. Karena tawaran-tawaran dunia yang kau pergi meninggalkan Yesus. Pertahankan imanmu sampai akhir, pegang Yesus. Orang-orang muda sampai akhir pegang Yesus. Jangan karena tawaran-tawaran sifatnya sementara. Tidak selamanya kita ada di muka bumi ini saudara. Ada waktunya kita pulang. Dan keputusan engkau hari ini di muka bumi ini akan menentukan seperti apa engkau setelah engkau meninggal. Jadi yang pertama, kenapa kita bersuka cita? Karena peristiwa kenaikan Yesus Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Yang kedua, kenaikan Yesus Kristus memberikan kita sukacita karena kenaikannya memperlengkapi saudara dan saya, memperlengkapi setiap kita untuk bertumbuh dalam iman. Jadi begini, saya percaya Yesus menyelamatkan kita, katakan amin. Tetapi ketika Yesus menyelamatkan kita tidak serta-merta dia tinggalkan kita, dia pergi biarkan kita begitu saja. No. Tapi dia mempersiapkan kita, dia mendewasakan kita. Dan dia memperlengkapi saudara dan saya. Sekalipun dia tidak ada bersama-sama dengan kita. Bagaimana caranya Pak? Kita lihat sama-sama dalam Efesus 4. Ayat 8 sampai dengan ayat 13. Sampai dengan ayat 12 saja. Efesus 4. Ayat 8 sampai dengan ayat 12. Perhatikan ayat demi ayat ini ya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi,
Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi ketika Yesus terangkat ke sorga, dia bukan hanya terangkat begitu saja, tetapi memberikan pemberian. Ada gift. Pemberian apa yang diberikan kepada manusia? Kita lihat selanjutnya ayat 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11. Dan ialah Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar yang kita kenal sebagai 5 jawatan. Itu dikaruniakan olehnya ketika dia naik. Diberikan kepada orang percaya. Untuk apa? Ayat terakhir, ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kenaikannya mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita buat kehidupan kita. Karena kita tahu dia bukan hanya naik, pergi meninggalkan kita, tapi dia naik dan memperlengkapi saudara dan saya. Dengan kata lain, dia Allah yang memperlengkapi dan mempersiapkan kita untuk menjadi dewasa, bertumbuh. Hanya seringkali kita yang gak mau bertumbuh. Kita mau terus seperti kekanak-kanakan terus. Padahal 5 jawatan ini sudah diberikan, sudah diperlengkapi buat gereja Tuhan. Iya kan? Ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar, semua sudah diberikan. Tujuannya satu, supaya umat Tuhan bertumbuh. Supaya umat Tuhan dewasa. Supaya umat Tuhan dipersiapkan jadi mempelai. Dia naik dan dia memberikan 5 jawatan ini untuk memperlengkapi orang percaya. Jadi kepergiannya itu bukan untuk meninggalkan kita, tapi untuk memperlengkapi kita. Yang ketiga, karena Yesus Kristus memberikan kita, kenaikan Yesus Kristus memberikan kita sukacita. Karena kenaikannya mempersiapkan segala sesuatu yang berguna buat hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus menyiapkan yang berguna buat saya. Yesus memberikan teladannya. Yesus memberikan contohnya. Hidup itu harus jadi berguna. Colek kanan kirinya, jadi berguna. Hidup itu cuma 2 Bapak Ibu. Jadi batu loncatan atau jadi batu sandungan. Kalau engkau jadi batu loncatan, engkau berguna bagi orang-orang di sekelilingmu. Engkau berguna bagi suamimu, engkau berguna bagi istrimu, bagi anak-anakmu, bagi orang tuamu, mertua, menantumu. Engkau berguna, bukan useless. Gak ada gunanya. Yesus mengajarkan kepada setiap kita kenaikannya untuk menyiapkan segala sesuatu yang berguna buat saudara dan saya. Kita lihat sama-sama Yohanes 16. Ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7 bilang begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Sama-sama bilang sama saya, berguna buat saya. Yang Yesus lakukan bukan berguna buat dirinya. Yang Yesus lakukan berguna buat orang lain. Apa yang kita lakukan? Sudahkah kita lakukan sesuatu yang berguna buat orang lain? Atau justru sebalik yang kita lakukan berguna buat diri saya sendiri? Karena selalu saya sampaikan sindrom akhir zaman adalah me, myself, and I. Saya, dan saya. Yang penting saya berguna buat diri saya sendiri. Itu mah bukan berguna namanya. Egois. Kalau berguna itu bisa dirasakan buat orang-orang di sekelilingmu. Makanya sebabnya kenapa katakan berbuah. Karena sebuah pohon tidak bisa menikmati buahnya sendiri. Yang menikmati buah dari pohon tersebut adalah orang-orang di sekelilingnya. Itu sebabnya kita harus berbuah. Gak apa-apa kita gak merasakan, tetapi orang lain bisa merasakan dampak dari apa yang saya lakukan dengan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya harus hidup berguna. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, tetaplah punya prinsip apa yang saya bisa buat orang lain. Apa yang bisa saya kerjakan buat orang lain. Apa yang bisa saya lakukan buat orang lain.
Karena hidup ini adalah kesempatan buat menjadi berkat. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya berada, kita tahu bahwa saya harus berguna, saya harus bermanfaat. Bukan untuk diselamatkan kita berguna, tetapi karena kita tahu kita sudah diselamatkan, maka kita harus jadi orang yang berguna, berdampak. Supaya orang yang melihat terangmu, orang yang melihat perbuatan baikmu, mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu yang Yesus lakukan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi berguna mana? Yesus pergi atau Yesus tinggal? Yesus berangkat atau Yesus tinggal? Yesus pergi. Kalau Yesus nggak pergi, Yesus hanya untuk orang-orang murid-muridnya pada saat itu. Tapi ketika Yesus terangkat, dia menjadi berkat buat saudara dan saya semua. Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk ada selalu dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kenaikan Yesus Kristus memberikan kita sukacita. Yang pertama, karena kenaikannya membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Yang kedua, kenaikan Yesus Kristus memberikan kita sukacita karena kenaikannya memperlengkapi setiap kita untuk bertumbuh dalam iman. Yang kedua, kenaikan Yesus Kristus memberikan kita sukacita karena kenaikannya mempersiapkan segala sesuatu yang berguna buat hidup saudara dan saya. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita harus bersukacita melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga? Karena kenaikannya memberikan kita kepastian. Sama-sama bilang sama saya, kepastian. Memberikan kita kepastian bahwa kita selalu disertai. Dan penyertaan Tuhan itu bukan hanya sekedar ya udah sampai usia tertentu, no. Yesus bilang begini, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai kesudahan masa. Aku ada dan selalu akan ada bersama-sama denganmu. Tetapi Yesus perlu naik. Yesus perlu terangkat. Supaya ketika dia terangkat, maka Roh Kudusnya dicurahkan. Saat itu engkau menjadi bait kudusnya Tuhan. Rumah tempat kediamannya Tuhan. Maka jangan kotorkan tubuhmu. Karena tubuhmu adalah bait kudus. Tempat kediaman Allah ada dalam hidupmu. Dan itu yang membuktikan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Apapun keadaanmu, apapun yang kau hadapi, Roh Kudus tetap dalam hidupmu. Karena itu rumahnya. Sama-sama taruh tangan kanan kita dada kembali. Sama-sama bilang sama saya, ini rumah Roh Kudus. Amin. Jangan kotori. Ini rumah Tuhan. Ini bait kudusnya. Dan itulah yang membuat kita bangga dan bersuka cita. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun dia terangkat ke surga. Disaksikan oleh murid-muridnya. Tapi dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya dan juga tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sampai kelak dia akan datang kembali kali yang kedua. Kita menyambutnya di angkasa. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri.